Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 5 SD, bertemu lagi kita pada video Ibu kali ini. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang kecepatan dan debit. Pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas tentang satuan waktu, kemudian satuan panjang, dan kita pada video kemarin juga sudah mulai masuk ke kecepatan. Ya kan? Kemudian yang terakhir adalah debit. Baik, pada video kemarin kita sudah berbicara tentang kecepatan, di mana kecepatan ini juga kita bagi 3, yaitu 1. Menghitung kecepatan, yang kedua menghitung jarak tempuh, dan yang ketiga adalah menghitung waktu tempuh. Baik, pada kali ini kita akan mencoba mengerjakan latihan tentang kecepatan, yaitu menghitung kecepatan. Anak-anak masih ingat tidak rumus dari kecepatan yang Ibu berikan kemarin ini, yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak tempuh, kemudian T adalah waktu tempuh. Di mana kecepatan biasanya orang mau menggunakan satuannya adalah kilometer per jam. Nanti kalau seandainya kita diminta dalam bentuk lain, bisa kita rubah. Nah, untuk merubah ini kita sudah belajar tentang satuan panjang. Nah, kemudian jarak biasanya digunakan adalah kilometer. Ya, pada kecepatan ini kita sudah akan bicara dengan satuan panjang dan satuan waktu. Pada jarak kita berhubungannya adalah dengan satuan panjang. Nah, kemudian waktu, biasanya waktu dipakai adalah jam satuannya. Nah, di sini kita juga sudah belajar bagaimana merubah jam ke menit, dari menit ke detik. Untuk mengingatkan anak-anak kembali, baik Ibu akan ulang sedikit tentang satuan panjang. Satuan panjang kita menggunakan tangga. Nah, di sini kita menggunakan tangga kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir adalah milimeter. Di mana satu anak tangga, kalau seandainya turun satu anak tangga, itu kita kali dengan 10. Seterusnya. Demikian, kalau naik satu anak tangga, maka itu kita bagi dengan 10. Demikian ya. Nah, untuk merubah dari jam ke menit dan detik, juga kita menggunakan anak tangga kemarin, yaitu jam, menit, dan detik. Mana kalau kita turun satu anak tangga, maka ini kita kalikan dengan 60. Gitu kan kemarin anak-anak? Masih ingat ya? Bagi anak-anak Ibu yang masih kurang paham, silahkan melihat video Ibu sebelumnya. Nah, demikian untuk mengingat kembali supaya kita bisa mengerjakan soal-soal yang akan kita kerjakan berikut ini. Nah, baik anak-anak, semua ini sudah Ibu berikan latihannya, baik itu satuan panjang sudah Ibu terangkan materinya, kemudian Ibu sudah menerangkan memberikan latihannya. Demikian juga dengan satuan waktu, Ibu juga sudah menerangkan materinya, kemudian Ibu juga sudah memberikan materinya. Sekali lagi, bagi anak-anak yang belum melihat video Ibu sebelumnya, silahkan melihat video Ibu sebelumnya. Baik anak-anak, mudah-mudahan anak-anak siap mengerjakan latihan kita yang akan Ibu berikan berikut ini. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal pertama. Contoh soal pertama,
sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda tersebut adalah, nah kita mulai dari soal yang agak mudah terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, dari soal kita bisa melihat apa saja yang diketahui. Pertama, ini sebuah sepeda dalam 10 menit. Ini menandakan waktu. Dapat menempuh jarak 2000 meter. Nah, berarti dari soal diketahui, nih yang pertama 10 menit berarti itu T. T sama dengan 10 menit. Kemudian menempuh jarak, jarak adalah S. S sama dengan 2000 meter. Nah, itu diketahui ya anak-anak. Oke. Kecepatan sepeda tersebut adalah, berarti apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan lambangnya adalah V. Nah, baik. Mari kita jawab. Anak-anak masih ingat kan tadi? Udah Ibu ingatkan kembali bagaimana cara mencari V. V kita cari dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T. Ya kan? Nah, kita masukkan. Berapa S? S 2000 meter per T. T adalah 10 menit. Baik. Nah, 2000 meter per 10 menit. Nah, ini bisa kita coret nolnya ya nak. Nih, ada nolnya 1 di bawah. Kita coret bawah 1, berarti coret juga di atas 1. Memulai coretnya dari bawah ya. Oke, berarti berapa kecepatannya? 200 per 1. Berarti 200 per 1 menit per meter per menit. Nah, ini 200 per 1 ini sama dengan 200. 200 meter per menit. Nah, inilah jawabannya. Jadi, sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda tersebut adalah, nah kita sudah tahu, jadi kecepatan dari sepeda tersebut adalah 200 meter per menit. Baik anak-anak, kita lanjutkan soal kita yang kedua. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Nah, kecepatan kereta api tersebut adalah nah di sini yang dia minta adalah kilometer per jam. Baik. Kita lihat apa yang diketahui dari soal. Nah, dari soal sudah kita ketahui sebuah kereta api selama 6 menit berarti T. 6 menit waktu ya. T sama dengan 6 menit. Dapat menempuh jarak 12 km. Berarti apa lagi yang diketahui? S. Jarak adalah 12 km. Nah, apa yang ditanya? Nah, yang ditanya kecepatan kereta api tersebut adalah berarti V. V sama dengan, nah ingat ya, yang diminta adalah kilometer per jam. V sama dengan titik-titik kilometer per jam. Baik. Mari kita jawab. Nah, kita jawab sesuai dengan soal yang tersedia dulu. Baru nanti kita rubah ke dalam kilometer per jam. Oke, yang ditanya V. Mari kita V sama dengan S per T. Nah, S-nya kita sudah tahu 12 kilometer. Sedangkan T-nya adalah 6 menit. Nah, V sama dengan S per T, 12 km per 6 menit. Nah, 12 bagi 6 dapat berapa anak-anak? 12 bagi 6 berapa? 2. Jadi, V
V-nya sama dengan 2 kilometer per menit. Nah, sudah dapat kecepatannya adalah 2 kilometer per menit. Sementara yang diminta di soal adalah kilometer per jam. Berarti 2 kilometer per menit kita rubah menjadi kilometer per jam. 2 kilometer per menit sama dengan berapa kilometer per jam. Nah, kita lihat, kita rubah dari kilometer ke kilometer, berarti tidak ada perubahan. Berarti 2 kilometer sama dengan berapa kilometer? Ya 2. 2 per, dari menit. Nah, di sini ada angka 1 ya anak-anak yang tidak dituliskan. Dari menit ke jam. Nah, berarti dari menit ke jam itu seperti yang Ibu lihatkan tadi, dari menit ke jam naik satu tangga, anak tangga, berarti kita bagi 60. Baik, berarti 1 ya, 1 bagi 60. Bagi 60. Ya. Nah, berarti 2 km per menit dapatnya adalah 2 km per 1/60 jam. Nah, untuk mencari ini kita jadikan pembagian ke samping. Berarti 2/1 juga boleh, 2 saja juga boleh. 2, ini artinya bagi ya. Nih, 2 bagi 1/60. Nah, berapa? Nah, untuk itu kita merubah dari bagi menjadi kali. Syaratnya, bagian yang pertama ini tidak usah kita rubah. Berarti kita lihatkan, kita tuliskan 2 kali. Nah, untuk merubah bagi menjadi kali, kita posisi penyebut kita jadikan pembilang dan pembilang kita jadikan penyebut. Berarti 2 kali 60/1. Jadi dapatnya 2 kali 60 adalah 120 per 1 kilometer per jam. Nah, boleh kita tulis menjadi 1, nggak usah kita tulis, berarti 120 kilometer per jam. Jadi kecepatan kereta api sama dengan 120 km per jam. Sudah 2 soal yang kita kerjakan. Apakah anak-anak bisa mengerti? Bagi anak-anak yang masih kurang paham, boleh anak-anak komen di bawah video Ibu dan boleh menanyakan kira-kira apa yang kurang dimengerti. Nanti mudah-mudahan Ibu bisa menjawabnya. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, sebuah kapal melaju dalam waktu 15 menit dapat menempuh jarak 7,5 km. Berapakah kecepatan kapal tersebut? Nah, ya. Dari kemarin Ibu juga sudah ngasih tahu ke anak-anak bagaimana mengerjakan soal cerita seperti ini. Dari soal cerita kita menandai apa kira-kira yang diketahui dari soal dan apa yang ditanya. Baik, kita lihat apa yang diketahui dari soal. Diketahui sebuah kapal melaju dalam waktu 15 menit dapat menempuh jarak 7,5 km. Berarti waktunya adalah 15 menit. Waktu adalah T. T sama dengan 15 menit. Terus apa lagi yang diketahui? Jarak. Jarak kita lambangkan dengan S. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 7,5 km. Nah, yang ditanya, berapa kecepatan? Berarti V sama dengan berapa? Yang diminta adalah kilometer per jam. Kecepatannya dalam satuan kilometer per jam. Baik,
kita jawab. Ya. Yang ditanya adalah berapa kecepatan? Berarti kita jawab V sama dengan rumusnya kita tahu kemarin S per T. Nah, baik. S-nya berapa, Nana? S-nya adalah 7,5 km. Sedangkan T-nya adalah 15 menit. Nah, ingat, lihat. 7,5 bagi 15. Berarti ini 7,5 di bawah 15. Semua dibagi 7,5. 7,5 bagi 7,5 1. 15 bagi 7,5 2. Berarti hasilnya adalah setengah kilometer per jam. Setengah kilometer. Per menit. Per menit. Maaf ya, Nak. Ya, oke. 1/2 kilometer per menit. Nah, sementara yang ditanya adalah kilometer per jam. Kita punya kilometer per menit. Ya, berarti kita harus merubahnya. Ya, berarti setengah 1/2 kilometer per menit kita rubah menjadi kilometer per jam. Ya, 1 kilometer ke kilometer tidak berubah, yaitu 2 menit per jam. Ya, kembali lihat tangganya kalau tadi dari menit ke jam. Berarti kita bagi 60. Ya, kita bagi 60. Nah, dia nih 2 ya. 2/60. Begitu? Oke. Jadi dirubah menjadi 1 bagi 2/60. Nah, untuk menjadi menghitung bilangan bertingkat seperti ini, kita rubah aja menjadi pembagian berderet ke samping. Ya, berarti kita rubah menjadi 1 bagi 2/60. Ya. Nah, Ibu udah dari kemarin-kemarin juga sudah mengajarkan untuk merubah ini menjadi kali. Nah, satunya tetap, yang sebelah kiri ini tetap. Nah, kita rubah menjadi kali dengan merubah penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Jadi 1 kali 60/2. Ya, berarti 1 kali 60 adalah 60/2 kilometer per jam. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 60 bagi 2 adalah 30 kilometer per jam. Ya, berarti bisa kita jawab. Jadi, kecepatan kapal tersebut adalah 30 km per jam. Gimana anak-anak? Bisa mengerjakannya atau bisa mengikuti apa yang Ibu terangkan? Baiklah, kita coba lanjut ke soal nomor 4. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, bus A melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, bus A melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bus B melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Nah, pertanyaannya, bus mana yang melaju lebih cepat? Oke, berarti dia membandingkan antara bus A dengan bus B. Mana yang lebih cepat, bus A atau bus B? Kalau bus A kecepatannya 60 km per jam, sedangkan bus B kecepatannya adalah 20 meter per detik. Berarti kita bandingkan antara dua bus tersebut.
kita lihat atau kita tulis dulu. Bus A, kita banding ya. Bus A kecepatannya adalah V sama dengan 60 km per jam. Sedangkan bus B kecepatannya adalah 20 meter per detik. Nah, coba lihat. Bus A 60 km per jam, sedangkan bus B 20 meter per detik. Ya kan? Nah, kita membandingkan mana yang lebih cepat ini, 60 km per jam atau 20 meter per detik. Nah, kita untuk membandingkan ini, tentu kita harus menyamakan satuannya. Kalau yang ini 60 km per jam, ini juga harus dijadikan kilometer per jam. Atau sebaliknya, kalau yang di bawah 20 meter per detik, kita menjadikan juga bus A menjadi 20 meter per detik. Kita pilih salah satu. Apakah ingin kita jadikan kilometer per jam satuannya dua-duanya, atau ingin kita jadikan meter per detik dua-duanya. Nah, kalau saran Ibu, kita gunakan saja satuannya adalah kilometer per jam. Berarti untuk bus A sudah tahu kita kecepatannya adalah 60 km per jam. Berarti kita tinggal merubah berapa kecepatan bus B dalam bentuk satuannya kilometer per jam. Baik, kita rubah ya nak. Bus B kecepatannya adalah 20 meter per detik. Kita rubah menjadi kilometer per jam supaya sama satuannya yang dipakai adalah kilometer per jam. Jadi kita rubah dia menjadi kilometer per jam supaya kita bisa membandingkan kecepatan kedua bus tersebut. Nih, kita rubah dia dalam bentuk kilometer per jam. Nah, sekarang kita bus B ini 20 meter. 20 meter ini berapa kilometer? Nah, tadi kita sudah, Ibu sudah mengingatkan dari meter ke kilometer. Dari meter ke kilometer. Berarti naik berapa ini anak-anak? Meter ya, 1, 2, 3. Nih bagi 10, ini bagi 10, ini bagi 10. Berarti 10, 10, 10 berarti dibagi 1000. 10 kali 10, 100 kali 10, 1000. Berarti dari meter ke kilometer kita bagi dengan 1000. Oke, sekarang kita lihat 20 meter ke kilometer kita bagi 1000. Nih 20 berarti 20 per 1000. Ya. Kemudian dari detik ke jam. Dari detik ke jam. Nih, dari detik ke jam. Berarti 2 kali naik anak tangga. Naik ke menit 60, naik ke jam 60. 60 kali 60 adalah 3600. Ya, 6 kali 6 36 tambah nolnya 2. Jadi 3600. Baik, berarti kita berubah dari detik ke jam, kita bagi 3600. Nah, di sini ada angka 1. Berarti 1 per 3600. Nah, bagaimana lagi mencarinya? Kita tadi sudah tahu bahwa kita rubah dulu dalam bentuk pembagian ke samping. Ya, kita rubah ke sini. 20 per 1000 sama bagi Nih, bagi 1 per 3600. Ya. Nah, tadi Ibu udah kasih tahu kalau ini yang sebelah kiri tetap tidak boleh kita rubah. 20 per 1000. Nah, ini bagi kita rubah menjadi kali. Penyebut jadi pembilang. Pembilang menjadi penyebut. Berarti
3000, ini naik ke atas 3600 dibagi 1. Jadi berapa hasilnya? Nih, kita kali silang ya nak. Kali silang berarti 0 ada 2, kita coret di sini 2. Nih ada 2, 0 ini jadi kita coret 2. Nah sisa 0-nya 1 di bawah. 1 kita coret juga yang 1 di atas ini. Oke, sekarang 0 sudah habis. Jadi tinggal 2 kali 3, 6. 36. Karena 0-nya sudah hilang. Ya, tinggal 36. Jadi 2 kali 36 sama dengan 72. Ya, 1 kali 1 adalah 1. Rubah satuannya sudah menjadi kilometer per jam. Nah, 72 per 1 kita buatkan 72 kilometer per jam. Nah, sekarang kita sudah tahu ini kecepatan siapa nak? Ini adalah kecepatan bus B. Nah, oke. Jadi bus A kecepatannya tadi berapa? V-nya sama dengan 60 km per jam. Sedangkan bus B tadi kecepatan awalnya adalah 20 meter per detik. Kita rubah menjadi kilometer per jam. Ternyata setelah kita cari, dapatlah kecepatan bus B ini adalah 72. V-nya adalah 72 km per jam. Nah, dari hasil ini, anak-anak pasti sudah tahu siapa yang lebih cepat? Siapa anak-anak? Iya benar, yang paling cepat jalannya atau melajunya adalah bus B karena kecepatannya adalah 72 km per jam. Sementara bus A hanya 60 km per jam. Jadi pertanyaannya, bus mana yang melaju lebih cepat? Jadi bus yang melaju lebih cepat adalah bus B. Bagaimana anak-anak? Udah 4 soal yang kita kerjakan. Mudah-mudahan anak-anak bisa ya. Nanti kalau anak-anak sudah masih ragu, boleh video ini diulang kembali melihatnya. Dan jangan lupa anak-anak ambil kertas, kemudian anak-anak kerjakan juga seperti yang ibu kerjakan. Insya Allah pasti bisa. Ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 5. Kecepatan mobil A adalah 45 km per jam. Sedangkan kecepatan mobil B adalah 1 km per menit. Ya. Kalau di sini tidak tepat kita tidak menuliskan angka 1 ya nak. Karena kalau tidak buatkan angka 1, kita bagaimana menyebutkannya? Kecepatan mobil B adalah kilometer per menit. Jangan. Jadi kecepatan mobil B adalah 1 km per menit. Nah, mobil manakah yang melaju lebih cepat? Baik, soal ini persis sama dengan soal nomor 4. Ya, tapi kita coba kembali mengerjakannya supaya lebih paham ya nak. Oke, kita lihat. Kita bandingkan antara mobil A dengan mobil B. Mobil A kecepatannya sama dengan 45 km per jam. Sedangkan mobil B kecepatannya adalah 1 km per menit. Ya, coba anak-anak lihat perbandingannya. Mobil A kecepatannya adalah 45 km per jam. Sedangkan mobil B kecepatannya adalah 1 km per menit. Beda ya nak? Ini per menit, ini per jam. Nah, sekarang anak-anak mau membandingkan mana yang lebih cepat, mobil A yang lebih cepat atau mobil B. Untuk membandingkannya, kita harus
menyamakan satuannya, satuan kecepatannya. Kalau di atas 45 km per jam, yang di bawah juga harus satuannya adalah, kalau yang di atas satuannya adalah kilometer per jam, maka yang di bawah atau mobil B juga harus kilometer per jam. Ya, atau ingin merubah ke kilometer per menit juga tidak apa-apa. Berarti mobil A kita rubah menjadi kilometer per menit, sehingga mobil B kilometer per menit. Kalau satuannya sudah sama, baru kita bisa membandingkan mana yang lebih cepat. Nah, sekarang karena satuannya tidak sama, maka kita harus menyamakan dulu satuan kecepatan mobil ini. Nah, anak-anak mau kemana? Kalau tadi kita rubah ke kilometer per jam, nah sekarang kalau kita coba ke kilometer per menit, boleh nggak? Atau supaya anak-anak lebih biar tidak terlalu ngambang, kita coba aja, kita jadikan aja kilometer per jam dulu ya. Nanti anak-anak bisa mencoba merubah ke kilometer per menit. Ya, kita sekarang biarlah kita coba aja mengerjakannya, menyamakan satuannya menjadi kilometer per jam terlebih dahulu. Oke, kalau mobil A sudah 45 km per jam, berarti yang harus kita rubah adalah ini, mobil B. Mobil B kecepatannya adalah 1 km per menit. Nah, kita samakan satuannya dengan mobil A, yaitu kilometer per jam. Ya. Nah, kilometer ke kilometer tidak ada perubahan, berarti tetap 1 ya. 1 kilometer sama dengan 1 kilometer. Dari menit ke jam. Nah, dari menit ke jam, anak tangga tadi, mesti ingat ya, Nak. Kita rubah dari menit ke jam. Naik 1 tangga, berarti kita bagi 60. Ya, berarti dari menit ke jam, berarti ini ada 1 per 60. Nah, berarti kita rubah lagi ke pembagian ke samping. Baik, kita rubah menjadi pembagian ke samping. Jadi 1 bagi 1 per 60. Hasilnya ini tetap ya, 1 tetap, 1 ini rubah menjadi kali, dirubah posisinya, penyebut menjadi pembilang, 60, pembilang menjadi penyebut, 60 per 1. Berarti 1 kali 60, 60 per 1 kilometer per jam. Jadi 60 bagi 1 adalah 60 kilometer per jam. Nah, kita sudah tahu sekarang berapa kecepatan mobil B. Yang tadinya 1 km per menit, kita rubah satuannya menjadi kilometer per jam. Ternyata kecepatannya dalam kilometer per jam adalah 60 km per jam. Kita buat perbandingannya ya. Mobil A kecepatannya adalah 45, maaf sayang, 45 km per jam. Sedangkan mobil B kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, dari sini kita sudah tahu siapa yang lebih cepat. Nah, yang satu 45 km per jam, yang satu lagi 60 km per jam. Sudah pasti tahu kita yang paling cepat di sini adalah mobil B. Jadi, mobil yang melaju lebih cepat adalah mobil B. Anak-anak bisa? Nah, jadi kita sudah tahu sekarang mobil mana yang lebih cepat melajunya. Ternyata setelah kita samakan satuannya kilometer per jam, maka ketahuan bahwa mobil yang cepat itu adalah mobil B. Karena kecepatannya adalah 60 km per jam. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini kita lihat ada sebuah garis ya. Ininya satuannya adalah meter.
0 meter, 50 meter, 100 meter, 150 meter, 200 meter, dan 250. Kemudian kita lihat ada di sini A, itu adalah mobil ya. Pura-puranya ini adalah mobil, karena ibu nggak bisa membuat gambar mobil, ibu buat seperti ini saja. Mobil A dan mobil B. Nah, ternyata mobil A ini di sini ditulisnya adalah 1 menit. Dia berada pada 50 meter. Kemudian mobil B, waktunya di sini adalah 4 menit. Berada pada ini adalah 150 meter. Nah, pertanyaannya, bandingkan mobil A dan mobil B, manakah yang lebih cepat? Nah, baik. Kita lihat mobil A terlebih dahulu. Nah, dari mobil A, kita lihat jaraknya. Ternyata dia jaraknya berjalan sejauh 50 meter. Berarti S 50 meter. Di sini ada waktu 1 menit. Berarti ini adalah T 1 menit. Nah, berarti kita bisa mencari berapa yang ditanya. Bandingkan mobil A dan mobil B, manakah yang lebih cepat? Berarti kecepatan ya. V-nya sama dengan S per T. S-nya adalah 50 meter per menit. Adalah sama dengan 50. Ini per 1 ya. 50 kita tulis mirip gini. 50 meter per menit. Nah, itu mobil A. Sekarang kita bandingkan dengan mobil B. Nah, yang diketahui di sini jaraknya adalah 150 meter. Sedangkan waktunya adalah 4 menit. Nah, berarti kita cari lagi V-nya, kecepatannya. V sama dengan S per T. S-nya adalah 150 meter per 4 menit. Nah, 150 bagi 4. Berapa anak-anak? 150 bagi 4. Kalau kita cari, itu hasilnya adalah 37,5. 150 bagi 4. Nih, ini dapatnya adalah 3. 3 kali 4, 12. Ya, 5 kurang 2, 3. Habis, turun 0. 30 bagi 4, 7. 7 kali 4, 28. Sisa 2. Naik 0, naik koma, turun 0. 20 bagi 4 adalah 5. 5 kali 4, 20. Habis. Berarti 37,5. Ya. Berarti kecepatannya adalah 37,5 meter per menit. Nah, sudah dapat. Mobil A kecepatannya adalah 50 meter per menit, sedangkan mobil B kecepatannya adalah 37,5 meter per menit. Nah, bandingkan mobil A dan mobil B, manakah yang lebih cepat? Nah, anak-anak udah tahu pasti mana yang lebih cepat ini. 50 meter per menit atau 37,5 meter per menit. Sudah pastilah ya. Pasti jawabannya. Jadi yang lebih cepat adalah mobil mana, Nak? Mobil A. Oke, anak-anak, sudah 6 soal kita bahas. Apakah anak-anak bisa paham apa yang Ibu berikan? Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini saja dulu ya latihan kita, karena kalau kita tambah nanti anak-anak bosan ya. Sebanyak 6 soal, apakah anak-anak paham apa yang Ibu ajarkan? Dan Ibu pasti berharap semua yang Ibu ajarkan anak-anak bisa ya. Oke, anak-anak,
Sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman anak-anak semua. Baik, terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada video-video yang akan datang. Silahkan melihat video ibu yang sebelumnya supaya bisa mengikuti pelajaran sampai saat ini, supaya anak-anak paham lebih baik, lebih memahaminya lebih baik lagi. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.